yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar sesuai dengan pasal 1 ayat 5. Next. Nah, di sini kita lihat untuk usaha kecil modalnya 501 miliar sampai dengan. Nah, kita bahas legalitas. Legalitas adalah hal yang sangat penting bagi UMKM agar usaha diakui secara hukum, bisa mengakses pembiayaan, kur, investor, atau melindungi usaha dari masalah hukum. Berikut penjelasan legalitas yang diperlukan UMKM di Indonesia dari dasar yang paling opsional tergantung bidang usahanya. Yang pertama adalah NIB dengan dasar hukum PP nomor 5 tahun 2021. Next. PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berbasis usaha beresiko dan PP tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan fungsinya sebagai entitas resmi usaha sekaligus sebagai TDP angka pengenal impor API atau akses kepabean. Dokumen yang dibutuhkan adalah KTP, NPWP, alamat jenis usaha dan nominal. Nominal tadi itu ngikutin yang tadi ya dulu ya, yang dari 1 sampai 5 miliar itu usaha mikro, pembagiannya seperti itu. NPWP adalah nomor wajib pajak, nomor pokok wajib pajak wajib untuk UMKM yang sudah memiliki penghasilan. Next. Wajib untuk UMKM yang memiliki penghasilan dasar hukum jenis NPWP, NPWP pribadi dan NPWP badan. SKDU untuk di daerah tertentu dan sudah nggak ada bu ya SKDU ya, jadi surat pernyataan aja. Next. Nah, ini izin edar atau sertifikat khusus untuk legalitas tambahan yang dibutuhkan dari usaha. Untuk makan dan minum ada namanya sertifikat PIRT untuk olahan atau izin BPOM. Instansi penerbitnya adalah Dinas Kesehatan. Produk halal, sertifikat halal. Instansi penerbitnya adalah BPJPH, Kementerian Agama. Passion tidak wajib untuk khusus, sebaiknya didaftarkan oleh HAKI, hak kekayaan atas intelektual, DJKI, Menkumham. Jasa atau produksi itu namanya SIUP, tapi sekarang sudah diganti oleh NIB melalui OSS. Lingkungan SP2L atau PLUPL jika beresiko menimbulkan dampak lingkungan. Untuk OSS sekarang itu diperlukan SP2L ya Bu ya. Jadi nanti setelah kita pengajuan NIB harus ada SP2L dari Dinas Lingkungan. Next. Sertifikat merek atau hak kekayaan intelektual untuk melindungi nama, logo atau merek dasar usaha dengan dasar hukum Undang-Undang tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Melindungi merek dari peniruan atau penggunaan tanpa izin, menambah nilai merek di mata konsumen dan investor. Pendaftarannya melalui DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk akte pendirian usaha itu bisa wajib untuk CV, PT dan koperasi itu daftarnya di notaris Bu ya. Nanti akan ada SKPT dengan dasar hukum. Ini diperlukan jika usaha ini berbadan hukum. Next. Nah, ini rangkuman untuk legalitas UMKM ya Bu ya. Ada NIB wajib, identitas resmi usaha, NPWP wajib, SKDU itu tergantung Bu. Ada yang perlu SKDU dan ada yang perlu. Sertifikat PIRT, BPOM atau halal tergantung produk. Sertifikat milik opsional tapi wajib karena harus didaftarkan KAFI biar tidak ada sengketa dagang. Akte pendirian itu wajib sebagai dasar dari usaha. Izin lingkungan, reklame atau industri itu sesuai dengan kebutuhan. Next. NIB atau nomor induk berusaha diperoleh melalui sistem OSS yang dikelola pemerintah. Saat ini OSS menggunakan sistem perizinan usaha berbasis risiko dengan langkah-langkahnya adalah yang pertama siapkan dokumen dan data NIK, NPWP, email aktif, nomor HP, alamat usaha dan KBRI. Untuk KBRI-nya kita akan ngecek langsung di OSS bila misalkan ibu usahanya apa, nanti kita bisa cek langsung di KBRI-nya. Modal usaha dan rencana kegiatan usaha KBRI. Next. Oke, setelah itu kita buat akun OSS, buat situs resmi OSS, daftar jenis usahanya perorangan atau non perorangan. Non perorangan itu bisa CV, PT, koperasi dan lain-lain. Isi data, verifikasi melalui email. Next. Setelah itu kita login. Kasih sobat saya pilih perizinan berusaha, isi data usaha, bidang KBRI, lakai usaha, jumlah tenaga kerja dan modal usaha. Nah, modal usaha ini nanti akan dibagi menjadi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan modal usaha yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Setelah itu sistem menentukan tingkat resiko. Resiko rendah cukup NIB, resiko menengah NIB dan sertifikat standar, resiko tinggi NIB dan izin tambahan. Setelah itu terbitkan dan cetak NIB. Jika semua data sudah lengkap, NIB akan langsung terbit dan bisa dicetak melalui PDF sebagai dasar identitas resmi dari usaha. Awal penerapan NIB merupakan sistem OSS berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018 menggantikan TDP ya. Kalau dulu ada namanya SIUP dan TDP, jadi TDP sudah tidak lagi digunakan. Next. Nah, di sini ada perubahan NIB ya. Jadi NIB kita ada di 2021 tuh ada perubahan sistem berbasis resiko. Jadi perubahannya tuh resiko rendah cukup NIB, resiko menengah sertifikat standar, resiko tinggi NIB dan izin khusus. Jadi nanti di NIB sekarang itu ada namanya nanti SP2L atau AMDAL. Jadi meskipun ibu usahanya tidak berkaitan dengan dampak lingkungan, tapi harus ada nanti izin AMDAL yang didaftarkan oleh AMDAL. Gitu. Next. Sekarang NIB terintegrasi dengan sistem pajak terhubung dengan perbankan untuk KUR. Menjadi syarat untuk marketplace tertentu jika ibu mau daftar ke e-commerce, entah Shopee, entah GoFood, mungkin dibutuhkan NIB. Jadi NIB bukan hanya usaha, tetapi termasuk UMKM ke ekosistem ekonomi formal dan digital. Perkembangan NIB dalam UMKM menunjukkan perubahan besar dari sistem perizinan yang rumit menjadi sistem digital berbasis risiko yang lebih sederhana dan cepat. Saat ini NIB menjadi fondasi utama legalitas UMKM di Indonesia dan sangat berperan dalam UMKM yang kelas. Next. Nah, ketika kita bicara NIB sebagai dasar berusaha, ini resikonya jika usaha tanpa NIB. Berikut berbagai resiko usaha yang bisa dialami UMKM jika tidak memiliki NIB. Pertama, usaha dianggap ilegal secara hukum. Tanpa NIB, usaha kamu tidak tercatat secara resmi di sistem OSS, sehingga tidak dianggap sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Next. Sulit mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi sengketa bisnis, baik itu penipuan ataupun fraud yang lain, kontrak yang bermasalah, usaha tanpa NIB akan sulit membuktikan legalitasnya di pengadilan. Berpotensi kena sanksi administrasi berdasarkan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, usaha tanpa izin dapat dikenakan teguran tertulis, penghentian sementara, denda administrasi atau penutupan usaha. Tapi untuk sanksi seperti ini tergantung tingkat fraudnya bu ya, tergantung tingkat permasalahan hukumnya. Jadi bisa aja ibu lagi ngurus NIB, ternyata NIB-nya nggak keluar, tiba-tiba ada masalah, nanti bisa dijelaskan. Next. Resiko finansial adalah tidak bisa mengakses pembiayaan formal seperti KUR ataupun kredit usaha lainnya, karena NIB menjadi syarat untuk kredit, tidak bisa mengikuti tender atau proyek pemerintah, tidak bisa mendapatkan insentif atau bantuan UMKM. Next. Resiko reputasi dan kepercayaan, kurangnya dipercaya oleh konsumen dan mitra bisnis, sulit bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang pihak ketiga tuh yang e-commerce bu ya, ketika ibu mau mendaftarkan bisnis e-commerce. Nah ini ada beberapa aspek dengan NIB atau tanpa NIB. Status hukum dengan NIB resmi tidak dilindungi, sedangkan tanpa NIB ilegal. Akses pembiayaan bisa dilakukan, tanpa NIB tidak bisa. Dan pemerintah bisa mendapat program dari UMKM, perizinan lanjutan bisa diurus, reputasi usaha kredibel, sanksi hukum tidak aman. Meskipun dengan adanya NIB, sanksi hukum juga selama kita salah itu masih bisa dipermasalahkan. Jadi NIB itu sebagai dasar dari usaha. Next. Nah ini sertifikasi pada UMKM. Sertifikasi pada UMKM adalah proses pemberian pengakuan resmi dari lembaga berwenang. Itu jenis sertifikasi adalah sertifikat halal dengan dasar hukumnya nomor 33 tahun 2014. Next. PRT, produk industri rumah tangga, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten untuk menjual produk kemasan dan bisa masuk ke toko modern di skala lokal. Next. BPOM untuk kosmetik, operasional, suplemen dan makanan tertentu diterbitkan oleh BPOM. Hak merek atau hak kekayaan intelektual untuk melindungi nama dan logo usaha dan tidak merugikan yang lain didaftarkan oleh DKI. Next.
Manfaat sertifikasi bagi UMKM yang pertama adalah menjamin mutu dan keamanan produk. Yang kedua meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga adalah mempermudah akses pembiayaan. Yang keempat memperluas pasar modal dan meningkatkan daya saing usaha. Nah ini adalah sengketa hukum UMKM ya Bu ya. Nah, ini kita belajar jangan pakai kejadian Bu. Sengketa hukum UMKM adalah perselisihan yang timbul antara pelaku UMKM dengan pihak lain. Bisa jadi mitra, konsumen, karyawan atau lembaga yang berkaitan dengan perjanjian, transaksi, hak atau kewajiban hukum dalam kegiatan usaha. Dasar hukumnya adalah KUH Perdata, perlindungan hukum bagi UMKM, perlindungan konsumen, ataupun hubungan kerja dan mitra usaha. Ini adalah beberapa kategori tentang sengketa yang sering terjadi Bu ya dalam pelaku UMKM. Yang pertama adalah sengketa perjanjian atau kontrak bisnis. Contoh kasus mitra usaha tidak membayar sesuai kesepakatan yang terjadi dalam prestasi. Sengketa utang piutang, pembiayaan. Contoh kasus adalah gagal bayar. Sengketa tenaga kerja, PHK sepihak, pensiun upah atau pelanggaran kontrak kerja. Yang keempat sengketa haki, hak kekayaan intelektual, merek dagang atau logo yang ditiru oleh pihak lain. Sengketa konsumen adalah konsumen menuntut ganti rugi karena produknya cacat atau berbahaya, tidak menjual sesuai dengan spek yang sudah dinyanyikan. Yang keenam adalah sengketa kemitraan, perselisihan antara franchisor dan franchise soal royalti. Yang ketujuh adalah sengketa dengan pemerintah pajak, keberatan atas sanksi atau denda transaksi pajak dan perizinan. Next. Ini ada beberapa penyelesaian sengketa hukum, litigasi dan non litigasi. Litigasi itu melalui pengadilan ya dia. Melalui litigasi itu melalui di luar pengadilan. Kalau litigasi melalui negosiasi, mediasi, arbitrase jika sengketanya jika ingin penyelesaian sengketa bisnis secara cepat dan rahasia. Litigasi melalui pengadilan. Next. Ini perbedaan antara arbitrase dan mediasi Bu ya. Mungkin nanti dibaca aja Bu ya ketika ada mediasi. Next. Ini contoh penerapannya mediasi, arbitrase, mediasi melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Next. Nah ini cara mencegah sengketa hukum melalui mitigasi risiko Bu. Kontrak bisnis resikonya adalah salah paham soal harga, waktu dan tanggung jawab. Mitigasinya adalah gunakan perjanjian tertulis yang jelas dan sah. Yang kedua adalah keuangan, gagal bayar atau utang macet. Mitigasi adalah buat sistem keuangan transparan dan simpan bukti transaksi. Yang ketiga adalah perselisihan upah atau PHK dan perjanjian tertulis. Haki yang nama logo ditiru adalah contohnya ke BCKI. Produk konsumen adalah komplain atau gugatan. Terapkan standar kualitas dan pelayanan. Franchise sengketa royalti buat perjanjian waralaba atau SPPW surat perjanjian waralaba bagi usaha franchise. Sebelumnya nih saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Kalau seandainya kita bikin perjanjian, jika perjanjian itu tanpa materai, sah atau tidak? Tidak. Nah, coba yang jawab tidak siapa? Ibu? Hah? Kenapa tidak sah? Nggak ada materai. Nggak ada materai. Jadi gini, sebenarnya perjanjian tanpa materai itu sah Bu. Oh. Karena dalam unsur kalau data tidak dijelaskan bahwa perjanjian itu harus ada materai. Gitu. Tapi perjanjian ada materai itu untuk membayar pajak. Hanya pajak materai. Makanya kenapa ada undang-undang materai itu ya. Gitu. Tapi secara hukum syarat sahnya perjanjian itu tidak menimbulkan adanya materai. Kayak gitu. Jadi untuk sebagian orang menganggap bahwa kita harus bikin perjanjian nih, saya punya utang sama ibu misalkan. Kita bikin perjanjian harus ada materai. Kalau tidak ada materai perjanjian tetap enggak. Materai itu hanya digunakan untuk biaya pajak dari perjanjian tersebut. Nah kenapa ada kalau di invoice tuh ada yang di atas 1 juta harus pakai materai Bu. Oh. Nah itu adalah pajaknya, pajak dari invoice tersebut. Jadi buat sebagian orang nanti invoice kita di bawah 1 juta nggak usah pakai materai. Sebenarnya bukan sah atau tidaknya, karena setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada pajaknya, termasuk perjanjian. Gitu. Jadi mau ibu bikin perjanjian di penjual materainya terus membeli materainya sebenarnya nggak perlu. Jadi kita hanya bisa materai itu untuk satu perjanjian. Contoh misalnya kayak akta jual beli misalkan, kan ada materai kan di pihak penjual kan. Jadi kadang-kadang materai dari pihak penjual atau pembeli sebenarnya mau di mana juga nggak masalah gitu. Nggak harus di pihak penjual,
beli. Karena salah satu perjanjian itu nggak menyebutkan adanya materai. Gitu. Jadi ya mungkin dengan materi ini tuh setidaknya kita ada ilmu baru nih Bu ya. Gitu. Jadi seandainya amit-amit ada permasalahan hukum terus kita bilang, oh ini materi enggak, sebenarnya enggak. Gitu. Beda halnya kalau misalkan amit-amit kita ada sengketa dan ada perjanjian yang tidak dimateraikan. Nah itu nanti ada namanya materi giling Bu, copulationing namanya kalau di pengadilan. Jadi nanti dibuat 3 materinya Bu sebagai bukti untuk ke pengadilan. Kayak gitu. Karena perjanjian tersebut tidak membayar pajak materinya. Oke, next. Ini hukum perdata, penjelasan mengenai hukum perdata, pelanggaran kontrak, kita sering membayar, pidana, pelanggaran aturan pidana dalam usaha menjual produk ilegal, administrasi adalah tidak mengikuti peraturan perizinan. Jadi perdata itu hubungannya antara saya, ibu dengan mitra bisnis. Bersifat kalau itu bersifat antara orang dengan perorangan. Tapi kalau pidana, makanya kenapa hukum perdata itu tidak pernah cepat penyelesaiannya, lama Bu, karena harus ada banding, kasasi, meninjau kembali. Tapi kalau hukum pidana itu langsung bisa diproses dipidana penjara. Makanya kenapa selalu pidana itu penjara atau kurungan. Tapi ketika ibu bicara ganti rugi, ya itu prosesnya perdata. Tetapi itu maksudnya apa? Kalau hukum administrasi adalah jika ada yang dilanggar administrasinya, seperti itu. Makanya kenapa sanksinya adalah tidak memiliki NIB, kasusnya adalah tidak memiliki NIB, bukan perbuatan dari si pelaku usaha tersebut. Next. Ini dasar hukum franchise, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2027 tentang waralaba, peraturan Menteri Dagang tahun 21 tahun 2019, Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang UMKM. Next. Ini legalitas untuk franchise Bu ya. Kalau misalnya Ibu ada franchise yang dibutuhkan adalah NIB, NPWP, HAKI, perjanjian waralaba, prospektus penawaran dana waralaba, STPW, surat tanda pendaftaran waralaba, akte atau izin tambahan seperti PIRT, BPOM, dan halal dan lain-lain. Next. Oke, penjelasan dari saya sekian. Mungkin dari ibu ada yang pengen bertanya. Nanti ketika sudah bertanya, nanti saya akan coba kasih untuk nerbitin yang di nih Bu. Jadi ada PowerPoint nanti buat ibu-ibu juga. Jadi nanti NIB seperti ini. Tapi untuk NIB skala mikro Bu ya, karena ketika bicara masalah skala yang lebih tinggi itu ibu harus siapin geotek, gambar geotek. Jadi nanti lokasi ibu tuh dibuat geotek, terus nanti ada beberapa izin tambahan. Tapi kalau untuk sejarah mikro tuh hanya ini aja. Kayak gitu nanti saya kasih PowerPoint-nya Pak, nanti ibu bisa baca semua. Nanti saya bisa. Mungkin nanti saya jelasinnya via setelah pertanyaan atau mau langsung saya jelasin aja. Jelasin dulu. Mau jelasin dulu aja ya? Oke. Nah, ini namanya sistem perizinan berusaha terintegrasi Bu, atau yang disebut dengan OSS ya Bu ya. Oke, next. Nah, sebelumnya jika ibu mau bikin usaha, ibu tuh harus ngecek dulu KBLI-nya Bu. Nah, ibu harus buka mulai usaha, terus informasi KBLI ibu tuh dari nomor berapa. Ke bagian itu, next. Nah, di sini udah jelas ya, di sini saya buka usaha fotokopi Bu, karena sekarang itu kecil ya. Nanti ibu di sini aja nanti kalau begitu nggak kelihatan dari sini ya. Nah, ini aktivitas fotokopi. Oke, next. OSS Bu, OSS RBA. Yes. Oke, kita lanjut Bu ya. Setelah itu di kolom itu nanti ibu tulis seluruh aja, karena KBL itu biar spesifik langsung dibuat general Bu, jadi kalau spesifik tulis seluruh. Next. Nah, nanti kita tahu nih KBL-nya apa aja, aktivitas sewa usaha segala macam, aktivitas administrasi tentang
fotokopi, karena memang saya mau buat rencana usaha fotokopi ya. Next. Nah, nanti dari situ kita ketahuan bahwa ini sebagai usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi kalau misalkan usaha mikro itu izinnya hanya OSS saja, NIB aja, jadi nggak perlu izin apa. Next. Nah, setelah tahu kita usahanya termasuk usaha mikro, baru setelah itu kita buka ke profile. Next. Ini perorangan Bu ya. Kalau saya pakai sistem yang perorangan, sebenarnya bisa PT dan perorangan gitu. Misalkan kalau perorangan tuh Ibu daftar pakai NIK aja Bu bisa. NIK, email, NPWP kita masuk itu bisa. Next. Setelah itu perizinan usaha, baru masuk lokasi usaha. Next. Nah, Ibu tambah nih lokasi usaha Ibu ada di mana? Tambah lokasi. Baru tambah posisi. Nah, baru nanti posisi Ibu di mana? Misalkan di darat nih, klik darat, sama jenis usahanya adalah individual. Kalau kolektif, itu usaha Ibu ada kerjasama dengan pihak lain. Next. Nah, nanti kita Ibu permohonan persyaratannya. Next. Nah, nanti Ibu dapat koordinatnya itu melalui Google ya Bu ya. Melalui Google, jadi copy Google-nya, nanti dimasukin situ. Untuk luas lahannya sesuai dengan Ibu aja luas lahan berapa. Next. Misalkan di sini saya masukin 25 meter. Baru next, masukin luas lahan, alamat lengkap, provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan. Setelah itu ada namanya masukin data di sini Bu ya. Data kayak depan rumah ataupun data lokasinya. Next. Next. Nah, setelah itu baru masukin, baru lengkapi data kegiatan. Next. Nah, setelah itu baru masukin data lokasi usaha. Setelah itu masuk jenis kegiatan usaha, nanti Ibu tambahkan jenis usahanya apa, kegiatan KBRI. Next. Setelah itu masukin jenis kegiatan usaha, bidang usaha, ruang kegiatan, KBRI, baru klik selanjutnya. Nanti keluar KBRI nomor berapa, dicek sesuai dengan KBRI yang diperluin. Baru kita next selanjutnya. Nah, nanti ada namanya pernyataan mandiri. Next. Nah, nanti akan keluar seperti ini Bu ya. Next. Oke, nanti dari next. Next lagi. Nah, ini ketika sudah ada pernyataan mandiri itu baru kita masukin data-data usaha. Contoh misalkan usaha Ibu apakah sudah berjalan? Kalau baru Ibu bilang belum berjalan. Selanjutnya, nanti masukin Ibu data investasi. Misalkan Ibu investasi berapa? Misalkan 25 juta atau 10 juta di input. Karena kan dari 0 sampai 5 miliar masuk usaha mikro ya. Kecil usaha. Terus masukin data bangunan berapa? Selanjutnya next. Ini kan ceritanya itu baru kita tambah produknya, jasa. Nah, nanti kelihatan Ibu, misalkan jenis usaha, kalau saya buat adalah usaha fotokopi dengan modal dengan kapasitas 30 juta per tahun misalkan. Simpan. Selanjutnya next. Nah, nanti dari data usaha Ibu nanti ada namanya validasi risiko bahwa usaha saya adalah tingkat risikonya rendah, termasuk usaha mikro. Next. Nah, nanti ada persetujuan lingkungan Bu, tinggal dibilang aja kita belum mengajukan persetujuan lingkungan. Baru next. Setelah itu ada seperti ini, kita lanjut. Next. Nah, sekarang tuh ada namanya next. Nah, ada namanya AMDAL Bu, yang tadi saya bahas. Untuk NIB OSS yang sebelumnya di tahun 2021 itu tidak ada AMDAL. Meskipun kita tidak ada berkaitan sama AMDAL, tapi kita hanya untuk pendaftaran formalitas saja Bu, karena usahanya termasuk usaha mikro. Next. Nanti nomor kegiatan usahanya akan ngeling langsung kok Bu, berdasarkan dari DB. Next. Nah, nanti masukin itu usahanya, nilai input itunya, usaha Ibu yang tadi dimasukin ke OSS. Next. Nanti akan keluar sendiri itu luas bangunan berapa. Next. Nanti tinggal diklik. Selanjutnya, apakah berlokasi di daratan segala macam, nanti di next. Nah, ini nanti tinggal di next semua aja Bu. Next.
Baru selanjutnya, nah nanti keluar tuh namanya SP2L Bu, karena tingkat resikonya rendah. Next, simpan, baru next, baru selanjutnya next. Nah nanti keluar nih Bu seperti ini, hasil otomatis sistem informasi dokumen lingkungan hidup AMDALNet melalui sistem dari OSS. Ini namanya yang tadi saya buat, usahanya apa, alamatnya di mana, emailnya apa, skalanya dengan skalanya mikro dengan dokumen SP2L. Tingkat kewenangan kabupaten, tingkat resikonya rendah. Untuk tingkat resiko yang menengah itu nanti ada lagi Bu, kejadian mungkin agak lebih ribet karena berkaitan dengan tata ruang Bu ya. Itu makanya kenapa saya contohin yang rendah dulu Bu. Next. Nah, setelah udah ada SP2L baru kita masuk ke kegiatan usaha. Next. Baru masukin ke tambah persyaratan. Next. Nah, baru klik perizinan usaha. Baru klik lanjut. Nah, pernyataan mandiri nanti kita klik. Kita setuju semua proses. Nah, ini draft nih Bu, draft NIB yang terbaru berdasarkan adanya AMDAL. Baru terbitkan. Setelah itu kita unduh. Next. Nah nanti Ibu tinggal download di situ. Ada download PDF. Ini kan usahanya ada banyak Ibu. Nanti Ibu fokus ke KBD mana sesuai dengan KBD yang Ibu tadi daftar. Udah seperti itu. Cuma untuk seperti ini itu yang rendah Bu ya. Jadi kalau seandainya Ibu usahanya lebih kecil ataupun menengah, mungkin regulasinya agak berbeda gitu. Jadi tambah lagi OSS kan sistemnya agak kurang begitu stabil Bu. Jadi kadang-kadang ada maintenance, ada kayak Masa dikerjakan. ya, jadi kadang-kadang ada reconnect atau segala macam. Jadi agak susah kalau untuk kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Karena yang daftar kan nggak cuma di sini doang, ini kan sistem dari nasional. Oke, berikut penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan ke saya. Baik, terima kasih Pak Dendi atas materi yang sangat luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan, ibu-ibu kakak semuanya. Baik, karena tadi materi sudah disampaikan dan pasti ada beberapa pertanyaan yang ingin ibu-ibu kakak tanyakan. Boleh angkat tangan yang ingin bertanya? Oh, ini dulu ya, Ibu ya. Boleh memperkenalkan nama, usaha, sama pertanyaan. Terima kasih, nama saya Ika Sari Pak. Saya usahanya makanan. Kebetulan ada yang halal, ada yang non-halalnya. Terus yang ingin saya tanyakan Pak, itu kan tadi NSP kita itu kan kalau misalnya nih kita tempatnya belum kepemilikan. Nah itu dicantumkan nggak itu bukti kepemilikan seperti izin usaha yang lain gitu kayak kesehatan? Apakah kan perlu kan dia kayak surat tanah atau seperti apa gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya nih kita berpindah, berarti harus bikin yang lebih baru lagi. Ini saya langsung jawab, saya tahu dulu. Boleh kalau mau jawab. Jadi ini untuk NIB masalah itu tergantung dari nilai Ibu. Misalnya nilai kan ada namanya resikonya apa. Kalau misalnya resiko lebih tinggi dengan dasar dari mau minta usaha atau keuntungannya yang tadi 1 miliar sampai berapa, nah itu nanti ada namanya itu kayak semacam tata ruang Bu, gitu. Jadi nanti penyesuaiannya dengan tata ruang. Nah kenapa saya jelaskan untuk yang rendah, tapi harusnya data saya tidak mencantumkan adanya legalitas Bu, baik itu PBB atau sertifikat, hanya berdasarkan dari Sherlock aja sama foto depan ini apa, depan usahanya. Hanya itu aja sih Bu. Karena kan kebetulan saya ada 2 usaha Pak, satu kesehatan dan 1 usaha makanan gitu. Kalau kesehatan itu kan ribet banget Pak, yang harus ini kan resiko tadi ya. Tapi kalau yang skala mikro seperti ini, usaha makanan mikro seperti itu enggak ya Pak? Enggak. Dan tidak ada peninjauan. Enggak ada Bu. Untuk AMDALnya tidak perlu nggak? AMDALnya tuh harusnya kalau tadi tingkat rendah itu hanya seperti itu aja Bu. Mungkin gini Bu ya, kalau untuk bicara masalah makanan ya mungkin surveinya itu bukan dari OSS Bu, mungkin untuk daerah sekitar. Kalau misalkan limbahnya seperti apa,
gitu. Jadi OSS itu sistem yang menyetarakan. Jadi ibu mau usaha apa, jadi sebenarnya sistem awal, tapi nanti sistem izinnya tuh mengikuti ibu. Contoh misalnya ibu usaha makanan misalnya, nanti ada bagaimana cara ngebuang limbahnya gitu. Jadi tapi tidak dijelaskan oleh OSS gitu. Karena kalau di kesehatan itu Pak dimasukkan utamanya, resikonya kan, ketiganya. Iya. Jadi kalau ini gimana Pak? Nggak ini ya? Sebenarnya kan satu NIP kan bisa beberapa KBLI Bu. Ya, jadi nanti misalkan KBLI Bu itu misalkan kesehatan nih, dibutuhkan izin-izin yang berkaitan dengan kesehatan, entah diurus di dinas kesehatan kota atau kabupaten. Nah, ketika bicara masalah makanan itu tidak mencantumkan untuk izin kesehatan ibu, gitu, hanya fokus ke kesehatan aja. Nah, kenapa tadi izin saya meskipun saya ada ini di dalamnya kan ada beberapa KBRI kan, tapi kan untuk izinnya ini hanya untuk fokus ke izin si fotokopi itu. Jadi terpisah ya Pak, Iya. tidak ini nanti kan kalau kita dilihat gitu kan satu ini udah terbit yang kesehatan ini. Oh, itu terpisah, ya, itu terpisah. ya. Meskipun KBRI sama tapi terpisah. Kayak gitu. Kalau masalah lokasi tadi Pak gimana? Kalau kita berpindah, Oh, nggak dulu masalah, kayak sebenarnya nggak masalah. Ibu bisa, sebenarnya ibu bisa revisi lagi Bu. Lokasi itu bisa direvisi lagi gitu. Jadi sebenarnya ibu mau ngurus atau enggak itu sebenarnya nggak masalah selama si pemilik tanah itu nggak keberatan. Contoh misalkan ibu pindah nih, nah ibu pindah terus saya kontrak baru nih, saya mau ngajuin ternyata overlap kan, akhirnya dan dengan izin ibu baru nanti saya bisa keberatan Bu, tolong pindahin Bu titik lokasinya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi makanya kenapa ada beberapa izin yang nggak harus mencantumkan legalitas dari PBB atau sertifikat perlu, kecuali untuk tingkat resiko tinggi itu perlu. Contoh misalkan kayak developer Bu, tanahnya perlu tuh. betul, karena limbah medisnya itu. Tapi untuk kayak usaha-usaha rendah itu nggak perlu. Kayak gitu. Makanya kalau ibu bilang makanan, harusnya makanan nggak perlu. Tapi kalau ibu bilang kesehatan itu perlu. Ya takutnya nanti urus kayak kesehatan Pak, ada depan itu urusannya ada peninjauan, ada ini. Sebenarnya lebih ke peninjauan di luar dari OSS itu. Itu ya makanya kenapa ketika bicara makanan sebenarnya OSS sama, tapi nanti mungkin omnya kali yang susah ini halalnya, karena kan ada beberapa yang halal dan enggak. Nah mungkin izin itulah yang mengikuti tuh. Apalagi kan kalau ibu misalkan kayak kemasan, kan ada namanya izin PIRT kan, izin rumah tangga. Nah, nanti izin-izin itu yang mengikuti, misalkan harus bikin ini, harus bikin itu. Tapi secara OSS itu Tapi NIP ini tidak ada perdoaan lagi. nggak ada, harus ada ya. Selama itu rendah Bu ya, selama itu rendah. Ya. Baik, semoga menjawab ya Ibu. Terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Silakan selanjutnya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sebagian yang mau saya tanyakan ditanyakan oleh pertama. Namun tadi kan ada klasifikasi tuh mengenai usaha mikro, kecil, menengah dan sebagainya. Tadi yang saya capture yang kecil atau mikro yang 500, omset 500 juta per tahun. Nah, mungkin 50-50 di sini ada yang sudah berusaha dengan capaian omset setahun sudah tercapai seperti itu, tapi mungkin sebagian besar kami kaum ibu BKP berawalnya mungkin dari hobi, dan kita juga misalnya kuliner lah, kita hobi masak. Nah, saya sistemnya PO, jadi saya tidak ready stock, ada showcase gitu ya untuk orang ya kalau mau katakanlah payet gitu, ya hari itu mau, hari itu ada. Enggak, saya sistemnya PO, mungkin makanan yang lain, katakanlah gudeg atau apa, itu bagaimana terkait dengan nanti perizinan dan omsetnya itu belum sampai sekian. Terus terkaitnya nanti juga misalnya saya juga ada usaha aksesoris, itu juga semua dari hobi, dan misalnya fashion. Kalau tadi kan fashion dan aksesoris legalitasnya nggak terlalu seperti makanan lah ya, karena kan kalau makanan mungkin nanti dampaknya dilihat dari kualitas bahan baku, mungkin bisa kalau terkait kesehatan, keracunan atau yang lainnya, mudah-mudahan tidak.
Nah itu terkait dengan yang tadi nominal omset, terkait dengan mendapatkan izin, karena dari izin-izin itulah mungkin nanti kita bisa mengajukan modal, Ya, pembiayaan juga. ya. Pertanyaannya apakah sampai ini Itu kalau misalnya kita tidak tercapai, kita mungkin sudah sampai 200 juta. Apakah kita waktu mengajukan izin untuk apa NIB atau dibantu oleh BUMN ini? Apakah kita harus memberikan beritahu transaksi gitu ya yang membuktikan bahwa kita tuh omsetnya udah tercapai. Ya itu minimalnya tadi kan saya lihat yang paling minim 500 juta. 0 sampai 500 juta. Hah? 0 sampai 500 juta. Oh. Iya. Pertanyaannya itu sih. Coba. Oh, ada itu. Ini sebenarnya Terima kasih. Oh, Enda. Ya, ini kan sebenarnya penjualannya Bu ya, penjualannya paling banyak Bu, 2 miliar paling banyak gitu. Itu jadi sebenarnya paling banyak dibaginya. Jadi nggak harus misalkan Ibu berapa ini kan sebenarnya gini tuh. Aturan ini kan ini berkaitan dengan pajak Bu. Gitu, karena pajak itu nanti dibagilah tingkat risikonya seperti apa gitu. Jadi harusnya sih kalau misalkan di bawah itu sih ya maksudnya usaha mikro Bu. Gitu ya. Jadi yang tadi Ibu bilang, Ibu bertanya itu tadi Bu ya, klasifikasi dari modal usaha kan ya? Ya tadi kita waktu presentasikan saya baca tadi yang enggak saya hanya kayak Coba, saya yang 500 juta. Nah ini kan usaha mikro kan modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar Bu. Itu modal omset tadi Oh, next ya berarti. Nah ini kan omsetnya nih Bu, hasil penjualan kan sampai dengan paling banyak 2 miliar. 0 sampai 2 miliar. Sebenarnya ini cuma iya, sebenarnya cuma formalitas Bu. Saya sebenarnya pengen ngomong cuma bahasanya tuh lebih halus. Kayak kenapa dalam PSS tadi, Ibu kan menyebutkan, Ibu mau ngomong berapa aja sebenarnya nggak masalah Bu. Gitu. Jadi Ibu kan input nih, usaha Ibu berapa. Bahkan ya dengan tanda kutip, Ibu bisa ngebuat meskipun usaha Ibu kecil, tapi dengan Ibu nulis modalnya bisa jadi usaha mikro. Nah tapi kan ketika itu ketahuan itu kan ribut sendiri nanti. Gitu. Ya sebenarnya sama kayak pajak kan Bu, self assessment akhirnya kan. Ya kan nanti kita kalau misalnya mau masukkan ini sebagai formalitas anggap aja ini kan hasil penjualan dari omset. Betul. Sampai dengan maksimal 2 miliar itu kualifikasi usaha mikro. Iya. Katakanlah sebenarnya realnya 1 tahun mungkin untuk usaha yang sudah berjalan sekarang realnya mungkin sampai tahun itu 50 juta, maksimal 100 juta. Sekarang kalau saya masukkan 50 juta lah udah kebutuhan. Saya masukkan nih 50 juta, itu oke. Nggak masalah. Ibu masukin 30 juga sebenarnya nggak masalah. Gitu. Karena sebenarnya OSIS itu nggak ngebaca Bu. Nggak ngebaca sebenarnya Ibu tuh untungnya berapa enggak. Ibu ngebuat ini kira-kira berapa modalnya. Itu aja. Jadi nggak harus kayak oh kita untungnya 50 juta nih input 50 juta enggak. Jadi memang benar-benar dari kitanya. Jadi bisa dibuat usaha kecil, tapi kita input mikro itu bisa. Cuma nanti kalau kita ketahuan itu dari benar. Awalnya gimana? Awal ke pajak atau apa? Contoh misalkan Ibu mau usaha misalkan nggak mungkin dong misalkan Ibu punya prospek bisnis mau ngambil usaha di angka 2 miliar misalkan atau modal dasar mikro kecil ya sorry ya. Nah, mau nggak mau, Ibu kan harus punya modalnya coba sebelumnya Berarti berhubungan dengan pihak ketiga. betul. Atau tender, Iya, betul. Oh, itu Jadi misalkan Ibu punya PT nih, modal dasar Ibu misalkan 300 juta, Ibu mau ngadu tender 1 miliar nih misalkan nih. Nah itu, apalagi sebaliknya, Ibu punya modal 1 miliar, tapi usaha Ibu kecil. Kan pertanyaan nih, kok usahanya seperti ini gitu. Lebih ke trust aja sih. Nah, kenapa NIB itu kan sebagai kepercayaan terhadap pihak ketiga. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih
Pak, nama saya Yuka. Saya mau tanya terkait sertifikasi halal. Karena beberapa kali ikut itu halalnya ada nggak? Gitu. Tapi saya sudah, karena saya ujian trainer juga, tapi saya tanya juga untuk sertifikasi. Karena suka dibilang, maksudnya di IPA gratis gitu. Ternyata persyaratannya karena saya muslim, jadi harus ada dapur sendiri. Itu jadi saya bingung juga kalau kita bikin dapur, berarti kita harus siapkan tempat atau kosnya lebih besar. Yang kedua, katanya yang sekarang ini ngurusnya agak sulit daripada yang dulu katanya. Kalau nggak salah sekarang satu sertifikat itu harus berapa produk ya? 10 atau berapa ya? Harus ada sampel. Nah itu gimana sih hasilnya kalau kayak saya ini kan non muslim ya. Kalau kita misalnya harus bikin dapur sendiri, repot juga ya. Kan ini belum berkembang banget gitu. Itu mungkin ada saran atau gimana? Jadi gini Bu, ini saya jawab ya. Jadi gini, untuk masalah halal, ini regulasi apa gitu? Karena ya kita nggak bisa pungkirin Bu ya. Kita tuh meskipun ibu dapur yang masaknya terpisah, misalkan ibu masak yang nggak halal di sebelah sana, yang halal di sebelah sini, itu tetap regulasi menganggap itu tercampur Bu. Jadi makanya kenapa harus ada dapur terpisah. Itu baru dari sisi produksinya Bu. Bahkan meskipun ibu udah bikin dapur terpisah, nama ibu itu produknya, misalkan contoh kayak ibu bikin mie ayam setan misalkan ya, atau kayak mie pedas iblis misalkan, itu nggak akan bisa keluar Bu halalnya. Karena dari penamanannya itu nggak bisa keluar gitu. Jadi maksudnya ya emang regulasi kita gitu ya, maksudnya kayak meskipun kita ada bagus nih punya dapur terpisah, tapi karena namanya bukan nama yang halal Yakin bakso sama halnya dengan tadi. berarti nggak keluar sih. Meskipun pasar Itu di zaman pojok dulu. kanan, Itu masih muda, terus muda. ini yang pojok kiri yang halal. Aku suka masuk Ya, sebagai satu dapur. es pocong, gue suka banget. Makanya kenapa harus ada Cari-cari. bisa mungkin beda rumah. Enggak, mungkin kalau menurut saya beda rumah, bukan beda ruangan ya. Nah, untuk masalah sampel, setahu saya sih masih bisa, nggak harus 10. Regulasi sekarang ya, setahu saya sih nggak harus 10, tapi nanti ada tim analisnya ketika ngikutin produknya gitu. Jadi nanti ibu minta, udah coba dicek aja langsung ke dapurnya kayak gitu. Jadi pada saat pembuatannya nanti tolong diverifikasi aja gitu. Karena yang udah pengajuan halal diverifikasi langsung. Karena kan halal bukan dari bahannya aja, tapi dari prosesnya. Karena kan ibu makanan kan, itu jadi harus lihat dari prosesnya. Jadi ibu tuh nggak harus nyantumin berapa makanan ya, karena makanan yang dilakukan oleh verifikasi halal bukan dari bentuk atau bukan dari hasil makanan, jadi prosesnya. Tapi kenapa dalam terpisah, bukan produk makanannya Bu ya. Itu paling nanti saran dari saya ke bagian pengurus halalnya minta diverifikasi aja Bu. Minta datang verifikasi, ya mungkin sarannya ibu harus bisa dulu. Karena susahnya gitu Bu. Susahnya itu tadi saya bilang, misalkan udah bagus makanannya, namanya misalkan kayak sekarang banyak nih mie ayam cili oil misalkan kan pedes Bu ya. Pemikirannya, makanya kenapa gacoan? Kan sempat ada berapa yang nggak keluar halalnya kan Bu ya? Karena namanya belum itu, padahal dia punya dapur yang dengan spesifikasi halal. Nah, namanya, jadi halal itu bukan hasil makanannya, tapi proses pembuatan makanannya. Bahkan sampai jadi nama, gitu. Kayak gitu. Iya. Ya emang ribet Bu, emang ribet kayak gitu. Tapi kan sebenarnya dengan adanya sertifikasi halal, itu kan ribet di awal doang Bu. Selanjutnya enggak, dan ya gini ya, sebenarnya dengan adanya halal itu kan pembeli nggak khawatir. Pembeli itu nggak khawatir misalkan ini halal atau enggak. Makanya kenapa bisa banget tuh, entah itu gorengannya, entah itu gorengnya, ya. Oh iya, sorry. Iya maaf.
Gimana, ada pertanyaan lain? Ada lagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya? Ada lagi? Oke, jika sudah, paling kita cukupkan ya Pak? Atau kita mau ada sesi selanjutnya seperti itu Pak? Paling nanti dari materi saya nanti dengan penambahan pendaftaran NIP nanti dikasih aja ke ibu-ibu gitu, bisa ibu bisa baca, jadi kalau misalnya ada pertanyaan kan bisa langsung nanya. Baca Bu, baca. Jadi yang agak ribet sih Bu ya, ngurus perizinan tuh memang agak ribet sih. Satu sisi kita juga pengen usaha, satu sisi regulasi pemerintah juga kayak gitu. Pak, sorry mau nanya mengenai SPPL. Kalau dia di Jakarta itu nggak isu untuk geoteknya. Cuma kalau di daerah kayak Bekasi, Tangerang itu nggak susah. Apakah ada link khususnya? Nah sebenarnya makanya kenapa tadi saya bilang ini opsional Bu. Opsional karena ada beberapa daerah, contoh misalnya kayak TDP nih. Ya. Di beberapa daerah TDP itu perlu. Iya. Tapi ada beberapa daerah yang pakai surat pernyataan aja bisa. Nah, jadi kalau untuk masalah geotek, tapi setahu saya kalau usahanya masuk ke belum kecil itu perlu geotek deh. Setahu saya, saya nggak tahu kalau di Jakarta ya. Oh, betul. Tapi setahu Saya saya nggak perlu ngerti di. sih buat PT ya. Mungkin kalau PT beda kali ya. Kalau PT perlu geotek setahu saya. Iya, tapi apakah ada untuk waktu saya mau masuk proses karena geotek itu PKKPR-nya pun nggak bisa keluar, harus mesti buka lagi gitu. Nah, kalau bicara PKKPR berarti kan usaha ibu gede nih. Gede ya, betul. Iya. Makanya bicara tata ruang kan. Saya tadi kenapa saya cantumkan yang usaha kecil ketika fotokopi dengan omset yang terlalu gede. Tapi ketika ibu udah masukin KKPR, rekom KKPR, PKKPR itu gede bu pasti. Pasti itu bangunan yang tak gede, kita usahanya tuh omsetnya gede. Maka modal dasar gede. Nah kenapa tidak saya cantumkan? Karena pasti akan ribet nanti. Gitu. Tapi kan ada linknya khusus untuk supaya gampang. Mau nanya itu. Sebenarnya gini sih Bu, sebenarnya jadi kan OSS itu akan dialihkan ke tata ruang kan akhirnya. Nah tata ruang itu nanti kita cantumkan geoteknya Bu, geoteknya nanti sama pokoknya segala macam. Nanti tinggal input. Nah permasalahannya nanti akan, kalau emang ada masalah nggak keluar KKPR-nya, berarti ada izin tambahan yang belum diurus. Kalau boleh tahu usaha ibu apa? Enggak, saya diurus OSS orang PKPR-nya nggak keluar. Usahanya apa perumahan? Dia waktu itu dia tambang sih. Berarti kan ada izin jaga keluar kan? Itu kan nggak mungkin, kalau usaha kecil itu nggak mungkin keluar KKPR. Tapi nggak mungkin kalau udah KKPR. Yang para linknya apakah ada khusus untuk Oh, agak-agak susah Bu. Karena sekarang tuh ada namanya lahan baku sawah. Nah nanti usaha ibu itu bisa dianggap sebagai usaha di atas sawah ataupun zona yang tidak Zona diharuskan merah. untuk bikin tambang. Makanya kenapa dalam NIB OSS-nya perlu PKKPR sama AMDA. Nanti pasti akan skapot di AMDA pasti. Oke, berarti nggak ada kita selesaikan itu ya. Baik, ada lagi ibu, kakak-kakak yang mau bertanya? Cukup? Oh, Nama saya Siska. Tadi kalau misalnya kan untuk mengajukan legalitas ini kan harus punya nama usaha. Kayak tadi ibu menanyakan tentang sertifikasi halal apa namanya kesehatan. Dan lain-lain itu kan pasti udah di reject. Nah ini beberapa kami mungkin sudah aktif berusaha katakanlah catering gitu kan, tapi belum punya nama brand, itu bagaimana? Itu tergantung ibu nama brandnya Bu. Ibu mau bikin nama brand kan? Misalkan nama brand terus daftar ke OSS. Ya berarti untuk mendaftarkan OSS kan harus punya nama brand kan. Misalnya nih saya di gereja saya ada nih satu orang ibu yang memang boleh dibilang setiap minggu bisa 5 kali dia akan menerima pesanan catering dalam jumlah ya rata-rata minimal 50 porsi per pesanan, tapi dia belum punya nama brand gitu kan. Kita hanya tahu kita pesan sama Ibu A gitu loh, jadinya catering Ibu A gitu. Tapi
sebenarnya bukan itu brandnya gitu. Yang saya tahu sekarang saya tahu belum punya brand. Kalau belum punya brand bagaimana? Berarti harus menentukan membuat nama dulu dong. Ibu bicara bikin brand ini di sistem OSS atau untuk ngurus izin yang lain? Di OSS. OSS itu nggak kenal brand, Bu. Nggak. Jadi OSS itu hanya mengenal badan usaha atau NIK. Contoh misalkan yang saya jelaskan tadi adalah fotokopi. Nah, di OSS itu nggak menjelaskan fotokopi di enggak. Jadi hanya KBRI, akunnya akun saya, jadi nggak ada nama brandnya, Bu. Misalkan kayak Ibu makanan nih. Jadi itu nggak disebutkan di OSS, misalkan makanan apa, beauty. Tuh, jadi nama brand itu nggak dicantumkan dalam OSS. Dicantumkan ketika bicara ngurus halal sertifikasi. Kayak gitu. Oke, Bu, ada yang jelas? Itu Pak, saya mau nanya, jika kita kayak PT perorangan, tadi kan Bapak sampaikan bahwasanya kita harus ngurus ke geotek sama PK apa tadi? Enggak ya? Kalau perorangan enggak. Oh, tidak harus. Karena usahanya dimasuk usaha mikro. Gitu. Makanya kenapa kalau sebenarnya geotek itu diperlukan ketika usaha itu dinilai besar, baik dari modal besar ataupun omsetnya. Makanya kenapa kita cantumkan, Bu, tadi di awal. Jangan modal dasar kita berapa. Kalau modal besar, itu perlu namanya geotek sama tata ruang. Kalau PKPR, jadi ada namanya klasifikasi, Bu. Makanya ada usaha kecil, mikro, dan menengah. Gitu. Jadi Ibu nggak bisa usaha kayak saya, usaha fotokopi harus cantumin KKP. Ya. Terima kasih banget. Ya. Baik, ibu-ibu, kakak-kakak, ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Baik, kita beri tepuk tangan dulu dari pemateri kita yang ini, Pak Dendi. Baik, Bapak Ibu. Jadi sesi untuk materi legalitas dan sertifikasi telah selesai. Bapak Ibu, ibu-ibu, kakak-kakak, semua di sini ada yang semuanya bawa produk? Ini nggak ada. Oh, nggak bawa. Oke, yang bawa boleh angkat tangan? Oke, yang bawa boleh buat taruh produknya di sebelah sana ya, ibu-ibu, kakak-kakak. Oke. Ya, terima kasih Pak Dendi atas waktu dan presentasi hari ini yang begitu insightful ya, kakak-kakak ya. Rasanya udah bisa mengukur nih, kami punya produk seperti apa besarnya omsetnya. Nah, aku mau perkenalkan Eva. Jadi kakak ini dibawa khusus ini, spesial bidang hukum, gitu ya. Kakak ini notaris ya kak ya. Nah, kalau lagi signing akta mau bawa donat atau enggak ke sini. Nah, jadi kakak ini kalau tadi kan Pak Dendi, kalau saya nggak salah Pak, kan ada beberapa persyaratan. Kalau perorangan mungkin belum perlu ada NIB dan lain sebagainya ya. Cuma kalau teman-teman nanti sudah mulai ke size yang lebih besar, ingin masuk tender, mau pasang bendera, itu kan sudah mulai masuk, ada ditanya NIB-nya apa, gitu ya. Nah, jadi mungkin kakak bisa jelaskan apa yang nanti kita bisa bantu kakak-kakak kalau misalnya nanti ada kebutuhan. Kan sebenarnya biasanya online ya kak ya, boleh jelaskan? Shalom, Juan. Ya, salam. Aku dari Davino dari Remul Pemben. Kami juga selaku kabit 2 di MKJB. Ini saya mendengar Kak Alita bikin acara sesi ini terkait dengan legalitas. Jadinya saya ingin juga tahu tentang teknis atau dasar-dasar UMKM secara legalnya di industri UMKM. Nah, saya kebetulan berprofesi sebagai notaris, mengurus NIB, juga bagian dari pekerjaan kami. Kalau Suriname Warrior semua rata-rata sudah punya badan hukum atau badan usaha kan? Atau PT perorangan misalnya? PT perorangan? Maya udah pasti ya? Sudah ya. Jadi tadi si Bapak sudah menjelaskan, Pak Denny sudah menjelaskan tentang perlunya kita membuat NIB kalau memang kita mau ekspansi usaha kita, mungkin mau ikut tender atau mungkin kaitannya dengan pajak dan vendor-vendor. Kalau memang diperlukan pembuatan NIB, nanti kami bisa bantu. Kami bersedia untuk dihubungi. Kami akan infokan apa-apa aja syaratnya, dan kalau memang industri ini usaha kita semua masih di bawah 5 miliar, nanti kami bisa bantu buatkan, ataupun bisa kami bikinkan
apa ya, tata caranya, apa yang harus disubmit, apa yang harus disiapkan dan yang lainnya sehingga lebih baik untuk usaha perorangan sama pribadi maupun PT Badan Hukum Perorangan. Ada yang bertanya ini enggak? Kayaknya enggak lah, yang udah jelas dari Pak Dendi ya. Ada Maya juga di sini yang berpresiden juga notaris di nomornya kita. Dari lu gimana Maya? Pasar Minggu ya? Pasar Minggu. Oke. Oke, jadi Sina Moria anytime kalau memang dibutuhkan support bantuan dari kami nanti silakan hubungi ke kami. Sama-sama kita belajar, kami bantu juga mengarahkan. Mudah-mudahan UMKM kita semua bisa berjalan baik. Amin. Oke, Kak, sebelum nanti kita foto bersama Pak Dendi, sedikit mau tolong Kak, boleh di oke. Jadi kakak-kakak hari ini sebetulnya tadi mau foto produk. Kalau sudah punya foto itu gak apa-apa kakak-kakak, bisa di submit ke kita aja. Nanti dari rumah BUMN yang akan membantu kita membuat katalog mulia. Sementara katalog ini kita bikin hanya dalam bentuk ini ya Kak ya, buku katalog lah, ya, buku katalog yang mana nanti dengan mudah kita tinggal forward saja dulu sebelum nanti target kami sih tahun ini kalau bisa kita sudah bisa bikin platform mengorder langsung ya online ya, tapi ternyata masih punya butuh waktu. Jadi sementara kalau aku lihat kan udah banyak yang order gitu ya, tapi pakai WA. Harga mau WA kemana itu masih belum ada ininya ya. Nah, jadi hari ini kita mau buat foto produk gitu. Tapi kalau misalnya bisa foto sendiri, biasanya pakai green screen atau gimana Mas biar gampang editnya? Bisa pakai House itu kalau misalnya di rumah nggak ada green screen. Ini putih kan juga bisa ya Pak? Ya. Bisa pakai website, hapus background atau pakai AI juga bisa. Iya. Jadi fotonya yang cakep ya kakak-kakak, yang bikin ngiler. Nah, gimana Kak? Bawa ke sini Kak, bawa ke sini bisa difotoin nanti kalau kita pelatihan berikutnya. Kenapa? Ya kan kita nanti kapan lagi Kak? Aku lupa. Oh, habis lebaran memang ya. Kalau bisa sih secepatnya ya. Coba tahu ada kue kering ya, mau lebaran. Boleh Kak. Kalau misalnya masih foto-fotonya dari kirim gitu Kak. Kirim aja atau apa Oh, kalau mau ya. nanti ke bidang foto gitu ya. Pasti jadi produk. Bagus Mas ya. Iya. Udah jauh-jauh ngantar loh Mas dari Pengumben. Nah, jadi kakak-kakak hari ini yang jadwal kita foto produk yang sudah bawa, yang enggak ada dua pilihan. Boleh submit secepatnya fotonya aja, atau mau antar ke sini, atau nanti nunggu berikutnya. Berarti katalognya nanti belum lengkap. Target aku sih minggu depan kita sudah bisa jadi katalognya. Jadi udah secepatnya kita bisa jualan. Ya, nah Produknya. menjelaskan katalog, ya. Nanti Mas mungkin bisa ini ya, bisa kasih tahu apa yang sebaiknya diinput. Kita butuh deskripsi produk. Ya, jadi misalnya ada yang range produknya cukup luas misalnya. Ada yang kue keringnya ada 10 macam. Nah, fotonya kira-kira gimana Mas? Paling di dalam satu frame biasanya kan kalau kue kering Kan ini space-nya segini nih Mas. ya. Nama produk, harga, Gitu doang sama teman WA. Paling kalau kue kering kan biasanya pakai toples ya Bu. ya. Ya pakai toples, nanti fotonya itu bisa apa namanya kita satuin gitu Bu. Jadi beberapa foto kita fotoin, ya nanti dalam foto itu udah tercantum beberapa varian. Ya nanti di deskripsi tinggal dikasih tahu varian A, B, C. Jadi kakak-kakak kayaknya kita bikin satu. Kalau 30 kali dibolak-balik kan mereka juga rasanya sulit ya. Mungkin satu frame itu per produknya ada setengah-setengah. Kita kan ada 30. Berarti nanti 15 kali bolak-balik itu si yang mau beli. Ya. Jadi misalnya nih, Mas kasih tahu ya kalau saya salah ya. Misalnya ini satu buku ya Mas ya. Satu lembar. Misalnya kita grouping jus dan es buah.
Berarti nanti jusnya setengah begini, terus esmonya setengah gini, beda vendor gitu ya? Beda. Kalau gini gimana Bu, misal halaman pertama ini nanti sectionnya itu makanan berat, misal makanan berat ini produk dari ibu A, ibu B, ibu C, ibu D, ibu E, ibu F. Terus nanti di halaman selanjutnya makanan snack kering misalnya, nanti di bawahnya di sini seperti itu. Nggak bisa, maksudnya gini Mas? Satu halaman semua ya Bu? Iya, 1.000 satu halaman. Oh, satu produk satu halaman. Iya, boleh nggak? Supaya satu halaman ini tuh makanya. Oh, oke. Siapolnya kan lebih enak tuh, sangatnya banyak. Aku misalnya ada satu lagi makanan Oh jangan, satu vendor aja. Menurut aku misalnya makan ini ada makanannya, ada ininya, jadi satu nama. Iyalah, satu supaya supaya Makanya tadi disediain satu. Makanya tergantung nanti kakak. Kalau produknya banyak mungkin kami bisa bagi dua. Ya, kalau produknya sedikit. Tapi kalau produknya aja aneka macam sampai jual beli properti ini, jadi kayaknya harus satu aja. Jual kalau Iya. Tapi nanti kalau ada kita bisa 30 ya 30 balik. Tapi kalau misalnya memang produknya cuma lontong sayur, yang satu lagi sate ayam, ya aku setengah-setengah lah. Gitu. ini kayak gini. Saya nggak bawa kacamata. Produknya ada 3 ya Bu? Ada banyak sebenarnya, tapi yang saya besarin 3. Ini kan kita premis seperti ini ya. Nah, nanti di sini ini pengenalan vendornya, pemiliknya di bagian sini Bu. Nah, di bagian Mas, bawahnya. pengenalan vendornya maksud apa Mas? Misalnya ini usahanya dimiliki oleh ini, Instagramnya ini, WhatsAppnya ini. Boleh. Nanti Ada di bagian terkenal sini, ya. di bagian Berdiri sini baru- sejak 1920 gitu ya. Nanti di sini baru apa namanya? Atau begini saja. Range harga. Oh, range harga nanti bisa kita masukin di sini. Iya, langsung di bawah kotak ya. Betul. Iya. Yang penting Sudah artinya ada range harga. Kalau misalnya produknya banyak Harga, sekali ya kayak 20. harga mana? Karena kasih Oh. range harga aja. Harganya mana? harga kadang-kadang kan kalau di warung Kita nggak masih- ada. Misalnya jus itu ada macam-macam flavor itu beda-beda harga gitu. Nah, itu range aja. Gitu ya Kak ya. Range Lalu apa saja yang kakak mau 15 tulis sampai itu yang 100. produknya di kakak lah. Kami hanya input deskripsinya ya, mungkin nanti ada salah-salah mungkin di ya dipendekin, diindahkan atau gimana ya Mas ya. Lalu yang paling penting lagi menghubunginya bagaimana? Instagram, bagaimana reach out-nya kita ini pakai GoFood, WA, GoFood ya. Bisa ya, ada available di GoFood, di mana lagi Kak? Shopee ya kalau sudah ada, Tokopedia. Kalau sudah punya barcode juga boleh. range-nya tulis. Lebih Harga. mudah lagi. Atau mau kita bikinin aja barcode? Barcode gampang, tinggal WA aja. Barcode WA. Boleh barcode Iya, WA. barcode WA masukin. Iya ya. Ya mempermudah aja sih, jadi dia nggak usah catat-catat nomor telepon kan, langsung send barcode gitu. Kita sepakati aja ya, yang Iya, belum barcode bisa WA. bikin barcode-nya boleh dibantu tuh Mas ya. Banyak banget kita bantunya ya. Ini namanya kita buatin sebetulnya ya. Oke, ada yang mau bertanya Kakak mengenai katalog produk ini? Oh, silakan Kak. Yang mungkin belum membawa produknya hari ini dan segala macam keterangan tadi kan, selain deskripsi produk, terus kontak number, kan? Mungkin itu juga mesti mikir di rumah, gitu kan, untuk menjelaskan, mendeskripsikan produk-produk kita. Apakah kita bisa nanti kontak langsung ke rumah BUMN, baik melalui online atau kita bawa ke sini, bagaimana? Oke Kak, sebetulnya memang kalau rumah BUMN ini harapannya memang dia masuk ke dalam WA group kita. Cuma memang aku batasin dulu. Kalau belum ada hal-hal yang memang tanya jawab atau PR, aku belum masukin. Karena kan kadang-kadang kita masih diskusinya terkait administrasi ya. Nah, jadi aku akan masukkan dari rumah BUMN per hari ini sampai nanti kita selesai katalognya untuk kakak diskusi di situ.
Lalu nanti boleh izin ada yang chat langsung boleh Mas ya? Boleh. kalau chat langsung juga boleh. Gitu ya. Mungkin begitu aja kali ya, Iya. supaya juga chatnya nggak tiba-tiba. Betul. Kan kita udah ada grup nih. Betul. Tapi kalau lebih baik Kak, kalau pertanyaannya umum kita di ini aja, di grup aja. Kasian juga kalau japri-japri sendiri-sendiri di grup kalau umum-umum. Tapi kalau sudah mengenai terkait produk masing-masing, silakan aja. Karena kan maksudnya tadi di pelatihan ini kayak yang pertama kemarin kita tentang kemasan. Packaging, ya. Nah ini kan mau diskusi tentang tapi kan ini kita ada Hukum. produk hukum. Iya. Ada topik kedua, ini kan ada lagi nih topik kedua A karena untuk mengenai foto produk. Mungkin kita mau bertanya tentang itu. Nah supaya Sebetulnya Kak, kami tuh sebetulnya ada sesi nanti tentang foto produk, tentang bagaimana. Cuma karena udah mulai jualan, aku percepat untuk bikin katalog dulu paling enggak. Gitu. Karena kan event-event kan udah banyak ya, ada rapat ini, ada acara ini, ada lebaran, ada mau paskahan, ada mau apa ya kayak. Nah, biar segera kita berjualan, jadi dipercepat pembuatan katalognya. Gitu Kak. Tapi nanti akan ada khusus kita membahas kali ini. Ya Kak. Aku mau nanya terkait katalog yang pertama. Itu setelah dipublish itu ada jangka waktunya nggak? Misalnya hanya 2 bulan nanti ganti lagi atau gimana? Yang kedua, nanti kan misalnya udah dipublish berarti misalnya ada penjualan. Ada kewajiban dari kami peserta untuk melaporkan sebagai monitoring kepada pengurus masjid. Nih misalnya dalam bulan ini kami udah laku segini. Gitu. Terus yang ketiga adalah kewajiban kami sebagai anggota ini yang bersatu terhadap Secara komersial juga ya? Oke, masih. Ya. Jadi yang pertama ya Kak ya, kita belum ada kesepakatan sih mau diupdate berapa lama sekali. Tapi yang penting kita jadi dulu. Nanti kalau ada yang hal-hal yang tambahin, oke, nanti aku bisa. Kita ada namanya Pubdoc, itu unit kerja khusus untuk publikasi dan dokumentasi. Jadi nanti setelah ini selesai katalognya, aku akan setelah terimakan ke unit kerja itu nanti dia akan update katalog. Gitu ya Kak, itu satu. Terus lalu yang kedua, penjualannya ini apakah dimonitor? Benar Kak? Kami ada unit kerja penjualan. Jadi sangat penting untuk kita memonitor misalnya gini, Kakak jualan bakso lah ya Kak ya. Kok nggak naik-naik nih penjualannya? Nah itu kita perlu ngobrol. Karena targetnya adalah 30 ini harus sudah punya omset yang akan stabil terus. Tahun depan targetnya kalau udah 30 pelatihan sekali ini, tahun depan namanya naik kelas, UMKM naik kelas. Kalau UMKM naik kelas itu nanti ada training lagi yang lebih spesifik karena kita akan lebih naik kelas, ada syarat-syarat tertentunya. Jadi sebetulnya nggak berhenti sekali jualan selesai. Kami akan memantau terus nih Kak, memantau terus. Makanya perlu nanti ini karena belum ada penjualan yang lebih terstruktur, kita belum tanya-tanya. Tapi sebetulnya kayak ada 2 kali penjualan kemarin kami udah mulai. Lalu yang ketiga, apakah ada fee atau potongan ya? Nggak ada Kak. Jadi memang ini benar-benar membangun ekonomi mandiri di Mulia. Agak berbeda dengan bidang 4. Kalau bidang 4 itu berjualan memang untuk kas kecilnya Rembun masing-masing ya Kak ya. Tapi kalau di bidang 3 ini memang untuk memberdayakan kemampuan kita untuk bisa menjadi mandiri. Jadi target aku itu dan secara ke bidang 3 itu lebih ke arah omset yang ingin kita capai semakin meningkat. Gitu Kak. Ada lagi kakak-kakak? Yes. Aku mau tanya, di antara kita ini kan pasti ada yang sama produk ya. Apakah sih semua juga akan masuk di dalam katalog? Iya. Iya. Biarlah nanti pelanggan saja yang memilih mau yang mana. Makanya nanti kan ya jinik-jiniknya ya kakak lah. Nanti kan misalnya Kak, tadi kan pertanyaannya apakah itu seperti dokumen yang selalu hidup gitu ya, tiap minggu ganti atau hari ini buy one get one. Nanti kita akan bikin promo-promo khusus tapi serentak. Tetapi kalau kakak mau promo sendiri, ya nanti yang nelpon kakak atau WA kakak ya inilah, kan udah dapat nama-nama pelanggannya kan. Kalau misalnya udah ada yang pesan sama kakak kan, nah kakak kan bisa ngeblas WA sendiri kan. Hari ini nih, hari ini ada ini, hari ini ada ini, silakan Kak.
Gitu. Tidak mesti forumnya itu harus terus ke katalog tersebut. Nah, ini akan menjadi bahan diskusi kebetulan kita memang produknya belum terlalu lengkap ya. Mungkin nanti ada batch 2 lagi, produknya sudah bisa lebih lengkap lagi untuk kalau misalnya rumbun atau pesta-pesta pribadi atau acara apapun, nah itu bisa masuk ke situ kan. Jadi kami nanti akan masuk ke rumbun-rumbun atau kepada di luar GBKP agar kita bisa buka market yang buka pasarnya gitu kan. Tapi kita mulai dulu dari rumbun kita masing-masing dulu. Makanya nanti untuk memperkenalkannya setelah katalog ini kita pameran Kak, kita coba, kita testing ya. Pamerannya kemana? Ke rumbun-rumbun dulu Kak. Ya, ke rumbun dulu kita buka, mungkin nanti ada 30, kita akan bagi ke 4 rumbun besar, ada event-event pasca dan lain sebagainya, kita akan coba dulu. Gitu. Oke, ada lagi Kakak pertanyaannya? Sudah ya? Sudah lebih clear ya? Ada lagi Mas tambahannya? Saya mau menambahkan ya. Biar nanti yang ini kan sedikit ya Bu, yang bawa produknya. Nanti Bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak kalau memang sudah ada yang punya foto-fotonya kayak Ibu tadi yang sudah punya, itu sudah bagus. Itu nanti minta tolong mungkin satu vendor ini diupload di satu drive Bu. Jadi satu orang itu ya. Jadi nanti akan kita mudah gitu buat inputnya. Seperti itu. Jadi nanti bagian kita itu akan bagian input-inputnya aja. Nanti ibu-ibu, kakak-kakak kan yang tahu deskripsinya, gimmick-gimmicknya seperti apa, harganya, nanti bisa di-input secara pribadi. Betul. Nanti informasinya mau nambahin Instagram apapun itu yang jadi gimmick pribadi itu bisa di-input. Nah, bagian kita hanya akan input di foto-fotonya aja. Dan yang bawa produknya sekarang nanti kita bantu buat fotoin. Sorry Mas, jadi nanti yang ada di Google Sheet itu maksudnya diisi sama teman-teman Mori yang mana aja Mas? Bentuknya gini enggak? Atau bentuk quote aja bebas aja? Enggak, Google Drive Bu. Jadi betul. Tapi maksudnya format yang harus diisi itu foto-fotonya aja dimasukin. Jadi nanti kita masukin ke sini. Deskripsinya itu pribadi aja. Masing-masing nanti ngedit langsung di sini di Canva. Kayak gitu gimana? Ya, nanti. Oh, ada yang nggak bisa Canva, ibu-ibu? Oh iya, bikin form, betul. Aku bikinin Google Form, isi aja deskripsi deh. Iya, itu aja lah bikin Google Deskripsi Form. kan cuma kalau nggak deskripsi dan harga kali ya. Betul. Sama nama produk. Sama ini paling Bu, Instagram, WA, kalau yang punya nanti kita. Google Form aja di tempat yang kerja. Kakak-kakak jadi ada yang pendaftaran pada waktu B1 itu kan namanya masih suka bingung-bingung tuh namanya. Nah, pilihlah Kak namanya sekarang ya. Jadi namanya apa? Jadi kami nanti pada waktu input juga foto-fotonya itu jelas ini namanya siapa, punyanya siapa. Nah, jangan nanti bertukar-tukar. Oke, atau ada yang masih belum punya nama? Atau Yummy apa aja. Oke, sudah? Oke, Mas, thank you. Sebelum selesai, kita foto dulu ya, di mana? Boleh di Oh, fotonya di luar.